bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya kita dibawa sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Angkat tangan saudara. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat saudara yang sudah ikut onset di sini. Saudara, ini anugerah luar biasa yang ikut online di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, bahkan luar negeri. Saudara, diberkatilah oleh Tuhan. Tadi saya lihat ada berbagai tempat, kota, pulau, bahkan bangsa. Ada KA Malaysia bergabung, ada KA Jepang bergabung, saudara. Tadi bagi ada yang dari Amerika, ya dari berbagai tempat, ada yang dari Australia juga. Tuhan berkati dimanapun berada. Kita akan saksikan dulu video kesaksian yang sudah disiapkan oleh media. Perkenalkan, nama saya Lukas dan ini istri saya Yana. Kita kenal dari Komsel. Nah, waktu itu kita Komsel ya biasa, Komsel biasa gitu kan. Ya sering cerita dan lain sebagainya. Tapi waktu itu belum deket banget. Tahun 2018 itu ke Jakarta, berpikir bahwa udahlah aku ke Jakarta untuk kerja aja gitu kan, tidak memikirkan soal pasangan hidup. Masuk Komsel kan, masuk Komsel awalnya juga enggak yang terlalu aktif di Komsel gitu, di 2019 dan 2020 enggak terlalu aktif. Tapi menjelang pandemi itu sudah mulai aktif, udah mulai datang. Dulu Komselnya di Moritz, terus pindah ke Soho, terus pindah ke salah satu tempat anak Komsel, teman-teman Komsel kami kayak gitu. Nah, tapi saya belum datang full gitu kan, tapi karena online jadi bisa datang gitu, karena kalau online kan bisa kapan aja ya, bisa di mana aja gitu kan, yang penting ada akses internet jadi bisa Komsel kayak gitu. Nah, puji Tuhannya Komsel kami ini online setiap Jumat kayak gitu kan, jadi kita dan agak malam juga kan, jam 8 malam, jadi kita bisa ikut Komselnya gitu. Terus dari situ awalnya saya nggak suka sama Lukas, terus lama-lama kok kayaknya nih cowok baik banget gitu kan, perhatian banget. Nah, mulai deket di situ. Waktu itu sih saya berpikirnya cuma ya temen gitu kan, soalnya ya ada rasa menjaga hati. Pernah ditolak sekali gitu kan, tapi ya masih temenan, masih ngobrol baik gitu kan, masih ngobrol. Terus seperti ada percobaan kedua. Ada percobaan kedua, ternyata diterima nih. Diterima. Tapi waktu itu ya Yana ngasih syarat. Kan kalau saya ngasih term and condition kayak gitu juga bukan karena nggak suka atau gimana. Awalnya memang udah suka kan waktu nerima, cuma kan sudah umur gitu, umur udah nggak 20-an lagi gitu kan. Jadi saya nggak mau main-main nih gitu. Kalau memang ada yang mau ngedekat, kalau memang itu dari Tuhan, jadi saya udah bilang sama Tuhan, sering berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau mengirimkan seseorang, harus seluruh keluarga itu setuju. Jadi syaratnya itu. Terus saya bilang sama Lukas, pokoknya saya mau nerima kalau seluruh keluarga oke, kita akan lanjutkan ini kayak gitu. Ambil doa puasa sebulan waktu itu, sebulan sebelum ketemu sama orang tuanya Yana. Nah, akhirnya waktu ketemuan sama orang tuanya, pertama ketemu papanya dulu, terus di situ mamanya juga welcome gitu, mamanya welcome, dan Yana ini kan tinggal sama tantenya pun juga welcome. Itu benar-benar di luar ekspektasi gitu. Jadi jadian sampai tangcit itu 2 bulan. Dan waktu itu kita tahu karena itu di November, kan November curah hujan pasti sangat tinggi. Nah, kita doa. Dari situ kita doa, Tuhan berikan vendor-vendor yang terbaik. Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Waktu technical meeting seminggu sebelum pernikahan itu dibilang bahwa BMKG
memperkirakan sampai tanggal 22 November curah hujan itu amat sangat tinggi. Jadi bukan cuma sangat tinggi tapi amat sangat tinggi. Waktu technical meeting aja di sana di dataran tinggi itu di tempatnya itu lagi hujan badai. Tapi kami terus beriman, doa puasa, kami percaya udah Tuhan pasti lancarkan semua, Tuhan pasti tolong. Itu 3 hari sebelum acara saya ambil doa puasa. Selama di Jogja itu saya ambil doa puasa untuk cuaca. Puji Tuhan sampai sana Tuhan benar-benar berikan cuaca yang terbaik ya. Nggak panas, nggak hujan waktu pemberkatan, nggak panas, nggak hujan, dan bahkan teman-teman yang dari bawah pun cerita di bawah itu hujan deras gitu kan. Tapi sampai di tempat kita acara itu benar-benar Tuhan buat semuanya itu indah ya. Intinya tetap semangat, tetap pegang janji Tuhan walaupun mungkin keadaan kita melihatnya seperti jalan buntu, tapi tetap pegang janji Tuhan, terus melayani, terus ibadah, dan jangan lupa doa puasa juga, karena doa puasa itu besar kuasanya. Dan juga kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan memberikan yang tepat pada waktunya, bahkan Dia akan memberikan itu di luar ekspektasi kita. Seperti pada Mazmur 126 ayat 1. Demikian kesaksian dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Karena ikut kelompok saya, saudara, didukung doa puasa maka dapat jodoh gitu saudara. Ya lebih baik dapat jodoh di kelompok saya daripada di tempat-tempat yang gak benar gitu saudara ya. Diberkati oleh Tuhan. Kalau cerita saudara tentang doa puasa banyak sekali kesaksiannya. Ada ya yang bersaksi dia punya sakit lambung mah itu lama bertahun-tahun. Jadi ini suatu pergumulan untuk ikut doa puasa. Tapi rindu sekali akhirnya dia melangkah saudara. Pada waktu sekitar 1 minggu ya banyak kambuh sampai suaminya marah. Gak boleh doa puasa gitu. Tapi dia rindu sekali lalu dia bertindak dengan iman. Tumpang tangan sendiri dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dia doa Tuhan, aku rindu doa puasa. Maka disembuhkan Tuhan bisa menyelesaikan sampai 21 hari saudara. Luar biasa. Lalu ada satu yang bersaksi luar biasa juga saudara. Dia dengar khotbahnya Bu Guntur. Orang kalau belum dapat pengampunan keselamatan mati, wah bahaya bisa masuk neraka gitu. Dia kaget, dia terus berdoa untuk ayahnya, papanya karena belum terima pengampunan dan keselamatan saudara. Tapi itu sesuatu yang tidak mudah karena ayahnya dulunya itu benci dengan kekristenan. Mamanya sudah jadi Kristen muara, semua pakaiannya digunting-gunting saudara. Jadi enggak boleh saudara. Tapi dia tetap saatnya bawa ya bapaknya, orang tuanya doa puasa. Waktu hari Minggu saudara ditelepon suruh datang di rumahnya orang tuanya, bapaknya. Waktu dia datang di sana bapaknya ngomong, aku tuh sudah sakit lama kok nggak sembuh-sembuh ya. Apa lebih baik ganti Tuhan ya. Katanya gitu saudara. Lalu anaknya ngomong ya betul-betul ganti Tuhan Yesus saja. Katanya gitu saudara. Akhirnya ya dia mau didoakan sembuh. Sekarang sudah ibadah ikut Tuhan Yesus. Ya saudara, kalau ceritakan banyak. Sekarang kita belajar firman Tuhan. Masuk seri khotbah yang baru, mujizat penyembahan saudara. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ada mujizat dalam penyembahan. Supaya setiap kita bisa mengalami mujizat di dalam penyembahan. Hari ini belajar rahasia penyembahan. Kenapa ada mujizat rahasianya apa saja. Jadi yang pertama kita akan belajar pujian dan penyembahan punya tempat yang sangat spesial di hatinya Tuhan. Sekali lagi pujian penyembahan itu punya tempat yang spesial, yang luar dikhususkan di hatinya Tuhan. Kadang-kadang orang tidak menyadari betapa hebatnya luar biasa pujian penyembahan, diabaikan. Kalau ke gereja terlambat, suka terlambat. Manusia itu kebiasaan suka terlambat gitu. Oh, enggak apa-apa. Ya,
belum firman, masih pujian. Seolah pujian ini hanya nunggu dia yang telat-telat gitu saudara. Seolah-olah gitu saja saudara. Tapi sebetulnya ya pujian, penyembahan itu ada satu yang luar biasa. Tepuk tangannya ya meriah saudara. Karena itu menjadi agenda utama di surga. Yaitu menjadi sesuatu yang dipentingkan. Wahyu 7 saudara, ayat yang 7 dan seterusnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, itu banyak sekali. Ini keadaan di surga, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, lambang kehidupan yang kudus, disucikan, dan memegang daun-daun palem, lambang perdamaian di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring, bukan harus pelan-pelan, tidak boleh itu, tapi suara nyaring, dikatakan mereka berseru. Namanya berseru itu juga keras, ditambah nyaring. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata, dan bagi Anak Domba. Dan semua, dikatakan bukan sebagai, semua malaikat berdiri mengelilingi tata, dan tua-tua dan 4 makhluk itu, mereka tersungkur saudara, di hadapan tata itu saudara. Ini jenis penyembahan yang sungguh-sungguh sampai tersungkur saudara. Saya lihat kadang-kadang jemaat pendua, iya sampai tersungkur nyembah Tuhan. Kadang sampai tersungkur nyembah Tuhan saudara. Dan menyembah Allah sampai berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah yang kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa tahu, surga itu suasana seperti itu. Senantiasa ada pujian penyembahan bagi Allah. Allah bertata di atas pujian penyembahan para malaikat kalau itu di surga. Ini menjadi agenda yang sangat-sangat penting sekali saudara. Ya, yang lainnya nubuat nanti sudah enggak ada lagi di surga saudara. Bahasa roh berlalu, tapi pujian penyembahan terus akan ada sampai kita meninggal, sampai kita di surga. Selama-lamanya akan ada pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Karena itu satu hal yang mutlak penting. Lah Daud itu tahu betapa luar biasanya pujian penyembahan ini menjadi kesukaan daripada Tuhan. Maka saudara bisa lihat sejak dari remaja dia terus sebagai seorang penyembah ya Tuhan. Waktu dia jadi raja, yang pertama dilakukan bukan memperbaiki keadaan saudara, bukan strategi perangnya, bukan bangun tentara atau tembok perlindungannya. Yang pertama yang dilakukan adalah saudara ambil tabut Allah, dibawa di kotanya untuk membangun satu tempat namanya Pondok Daud. Karena di Pondok Daud isinya pujian penyembahan bagi Tuhan saudara. Dan waktu dia lakukan luar biasa, Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan pulihkan bangsa itu, Tuhan berkati bangsa itu, ngalami sesuatu yang luar biasa saudara. Itu yang dilakukan Daud. Maka sampai dia juga berkata 7 kali sehari aku memuji Tuhan saudara. Di Pondok Daud dia bangun ada 288 para penyembah full time saudara. Sengaja dikhususkan saudara untuk ada penyembahan 24 jam seperti ada di surga. Dilatih semua para penyembah di Pondok Daud, ada orang-orang yang sampai ahli saudara. Luar biasa 24 jam persembahan bagi Tuhan. Itu luar biasa. Saat Tuhan lihat di bumi ada suasana di surga, Tuhan langsung menyatakan hadiratnya. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya saudara. Dan terjadi hal yang luar biasa pada zaman Daud. Karena pujian penyembahan akan membawa Tuhan menyatakan hadiratnya. Pujian penyembahan akan bawa suasana surga turun di atas muka bumi. Turun saat kita menyembah Tuhan, turun saat kita memuja Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena firman Tuhan berkata,
Ya, Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Jadi itu buat Tuhan turun, sudah nyatakan kuasanya, dia berkarya. Saya sudah sering berkata, dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata, dan itu luar biasa. Jadi kalau saudara doamu kok belum dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan belum datang untuk kirim malaikat mengabulkan, saudara, tambah pujian penyembahan, saudara. Tuhan hadir, sudah puasa tetap saja belum dapat jawaban doa. Ya, beritanya tambah pujian penyembahan, Tuhan hadir, saudara. Ya, itu luar biasa. Tuhan sudah hadir, atmosfer rohani juga selain Tuhan nyata hadirat, itu akan membangun manusia roh kita, membuat kita itu masuk level yang tinggi secara rohani. Di Alkitab orang-orang yang mempunyai kehidupan roh yang luar biasa, kalau saudara perhatikan, mereka adalah juga pemuji penyembah. Misalnya lah Musa, seringkali orang enggak perhatian, tapi sebenarnya Musa juga termasuk seorang pemuji penyembah. Saat Musa bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai di depan Laut Tifiro, wah, pasukan Mesir sudah mengejar, mengepung, sudah mundur mati, lari kanan kiri ya mati dikejar, adanya depan. Maka Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, saudara. Musa diberi, arahkan tanganmu ke laut itu, belah laut itu, dikatakan. Maka laut terbelah, mereka bisa lewat. Setelah mereka lewat semua, Tuhan berkata lagi, sekarang arahkan lagi tanganmu ke laut itu. Oh, air itu kembali lutup, saudara. Musuh yang mengejar semua tenggelam. Kalau saudara baca di Alkitab, setelah itu lalu Musa gerakan semua memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Musa juga seorang muji. Elisa, saudara, satu kali saudara diminta oleh raja panggil untuk memberikan pesan Tuhan. Tuhan menyertai enggak, perang ini menang atau tidak. Diminta perkataan ilahi, dia berkata, carikan bagiku pemain kecapi yang menyembah Tuhan, saudara. Karena dia tahu dalam penyembahan hadirat Tuhan turun. Kalau Tuhan sudah nyatakan, Tuhan berbicara, Tuhan berkarya. Ya, jawaban ada di situ. Tepuk tangan untuk Tuhan. Setelah dipanggilkan penyembah kecapi, maka hadirat, maka Tuhan bicara melalui Elisa. Dan dia terkena, dia berdoa 3 kali sehari. Tapi kalau saudara baca, bukan hanya doa, dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Betul, saudara? Dia juga seorang pemuji penyembah 3 kali sehari melakukan itu. Maka dia juga punya manusia roh yang hebat, level rohani yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Paulus, rasul yang paling berhasil, saudara, juga seorang pemuji penyembah. Waktu dia ditangkap masuk penjara, dia tidak mengeluh, dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Tapi malam-malam orang tidur, dia menyembah, memuji, menyembah. Maka Tuhan gak bisa diam. Tuhan nyatakan hadiratnya. Terjadi gempa, saudara. Oh, rantai putus, pintu penjara dibukakan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya mereka dibebaskan, tapi kepala penjara beserta seluruh keluarganya bertobat, terima Yesus, diselamatkan. Lah kalau Tuhan Yesus bagaimana? Murid-murid rasul-rasul bagaimana? Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, ini Yesus dan murid-muridnya, saudara, 12 murid, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Setelah itu mereka ke Bukit Zaitun, setelah memuji, menyembah, ada hadirat di Bukit Zaitun, mereka berdoa. Saudara, untuk apa? Menghadapi satu peristiwa yang paling besar, yaitu Yesus akan memberikan dirinya terima hukuman. Dia, Yesus, rasul-rasul juga orang-orang pemuji, penyembah. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Maka saya ajak kita semua belajar, jadilah penyembah yang dicintai Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. 2 Samuel 23 ayat yang pertama, inilah perkataan Daud yang terakhir
dia sudah mengalami kehidupan ya selama hidupnya sampai tua. Yang terakhir sudah makan asam garam, sudah banyak pengalamannya. Sudah dia berkata, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia mengalami diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Allah Yakub, dia mengalami diurapi ya oleh Allah, yaitu pemazmur yang disenangi Israel. Karena dia seorang pemazmur yang disenangi, yang disukai, yang dicintai, maka diurapi, maka diangkat tinggi-tinggi. Saudara, di sini ada kata-katanya, dia diangkat tinggi oleh Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan. Artinya semua keberhasilan bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang mengangkat tinggi. Saudara, karena dia tahu sesuatu yang luar biasa dalam pujian penyembahan. Oh, pujian penyembahan dilakukan Daud di pondok Daud itu sangat disenangi Tuhan. Sampai Tuhan berkata akhir zaman harus dipulihkan. Nah, kata-kata disenangi di sini ya bahasa aslinya yaitu naim. Saudara mungkin pernah dengar ya. Naim itu artinya apa? Saudara, naim artinya nikmat. Naim juga artinya nyaman. Naim juga artinya senang, menyenangkan. Itu saudara. Artinya saat Tuhan mendengar pujian penyembahan dari Daud, Tuhan itu nikmat. Saudara, dia merasa nikmat pujian penyembahan lakukan oleh Daud. Dia merasa nyaman sekali. Bahkan dia merasa senang. Hatinya jadi senang. Hatinya suka. Hatinya diberkati. Beri tepuk tangan yang saudara. Ya, maka jadilah penyembah yang disenangi. Yang membuat hati Tuhan itu nyaman. Yang membuat dia itu suka menikmati, saudara. Yang membuat dia itu senang, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi sama-sama nyembah tetap ada bedanya. Ada penyembahan yang menyukakan hatinya Tuhan, tapi juga ada yang tidak. Tapi jadi seperti Daud, kalau saudara lakukan seperti itu, dahsyat luar biasa. Gereja kita sudah ngalami. Sebetulnya kalau saudara bisa pelajari gereja kita, lahirnya saudara ya saat itu diawali dengan praise and worship. Kalau saudara masih ingat, gereja kita berdiri itu waktu Tuhan sedang adakan praise and worship. Saudara, pertama disebut persekutuan di Roma ya saya saudara. Lalu setelah itu ganti nama El Shaddai Praise Center. Kalau saudara masih ingat, sejak dari itu terus bergerak, Tuhan terus bergerak, Tuhan terus bergerak. Akhirnya Tuhan perintahkan bangun pondok Daud, bangun pondok Daud. Akhirnya semua gereja lokal kita bangun pondok Daud. Dan kita lihat hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan, dahsyat luar biasa. Kenapa? Saudara ingat, saya ajarkan praise and worship adalah strategi yang Tuhan berikan pada umatnya, pada anaknya, supaya hidup penuh kemenangan. Apalagi pada akhir zaman, iblis gencar saudara nyerang. Tapi kalau kita yang mengalami Tuhan hadir, Tuhan berperang bagi kita, pasti menang. Karena Tuhan yang berperang saudara. Maka hari ini juga saudara, saya katakan pondok Daud di gereja kita yang jam 5 sampai 4 sore ini akan diperpanjang berapa hari lagi sampai mungkin jam 10 atau lebih, tapi diperpanjang saudara. Nanti setelah itu ya semua sudah siap, akan 24 jam lagi. Ini onsetnya ya saudara, ini onsetnya. Karena sebenarnya saat ini itu sudah dianggap selesai oleh pemerintah, bukan pandemi, demi saudara. Aturannya ini sebenarnya dipenuhi, tidak apa-apa saudara. Ya, mau 100% tempat duduknya sudah boleh saudara. Iya saudara. Malah Majelis Ulama Indonesia, kalau yang Majelis Ulama ya gerakan semua masjid sudah jangan pakai jarak lagi, dipenuhi saudara. Kereta api pembatasnya sudah diambil semua, nggak usah pakai pembatas saudara. Naik pesawat sudah nggak usah pakai PCR lagi. Ya berapa hari terus 1 minggu hanya 3.000, kemarin tinggal 2.000 lebih. Itu kalau dihitung ya seluruh Indonesia dengan orang yang kena demam berdarah mungkin masih lebih banyak demam berdarah. Ini sudah dianggap sakit biasa, diobati lah gitu saudara. Ya, namun saya ajak kita semua tetap
super iman, super hati-hati. Ya nanti kalau penuh boleh saja 101, saudara. Jadi enggak masalah lagi, saudara, karena memang sudah diizinkan. Kalau bawa tidak cukup ya bisa agak dideketin, tidak apa-apa. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, besok Jumat akan ada training untuk semua pelayan Pondok Daud, saudara. Kita akan bangun lagi, berusaha mempersembahkan makin baik, makin baik, makin baik untuk Tuhan, makin baik, makin menyenangkan Tuhan, makin baik. Beri tepuk tangan, saudara. Semua pelayan Pondok Daud harap mengikutinya, bisa onset, bisa online, saudara. Bahkan bukan hanya Solo, untuk semua, saudara, sehingga semua bisa dibangkitkan. Ini saatnya bangkit. Ya, jadi terang. Ini saatnya tuaian besar-besaran. Ini saatnya kelimpahan kekayaan. Ini saatnya ya Kedan, Lepayot, Medan berbondong-bondong datang, saudara, bersaksi bahwa persembahan ya kambing domba mas merah, saudara, dan rumah Allah dimuliakan. Kemuliaan Tuhan penuhi rumah Allah. Saya percaya luar biasa lah, semua gereja lokal dimanapun berada mulai buat onset semua. Yang belum ada onset mulai buat Pondok Daud onset. Jadikan tempat setiap ibadah kita tempat yang menyenangkan Tuhan, tempat yang disukai Tuhan, tempat di mana Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan berkarya nyata, Tuhan pakai setiap kita. Amin, saudara. Nah, sekarang bagaimana rahasianya menjadi penyembah yang disukai Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan? Saudara, jawabannya menyembah dari hati yang cinta Tuhan. Kalau kita menyembahnya harus dari hati yang cinta Tuhan. Jangan dengan sungut-sungut, saudara. Jangan dengan tanpa cinta, saudara. Nyembah Tuhan, memuji Tuhan karena cinta Tuhan. Oh, saudara, karena kita cinta Tuhan, puji-puji Tuhan karena kebesarannya. Kita cinta Tuhan, kita hormati Tuhan, kita sembah Dia karena cinta Tuhan. Daud itu orang yang luar biasa. Dia penyair, dia pencipta lagu, Mazmur itu mayoritas dia itu pakarnya pujian penyembahan. Dia melatih banyak orang. Daud itu yang menciptakan alat-alat. Dulunya belum ada, karena belum ada presiden seperti itu. Dia yang menciptakan alat-alat. Tapi yang membuat Tuhan itu tersentuh, Tuhan sangat diberkati. Bukan hanya itu, ya, yang membuat Tuhan, saudara, hati yang cinta Tuhan. Sampai dia ngarang banyak lagu untuk membalas cinta kasihnya Tuhan. Dia menciptakan alat yang luar biasa karena cinta Tuhan. Dia mau latihan sampai yang terbaik untuk Tuhan yang terbaik. Dia mau melatih yang lain, memberikan persembahan terbaik karena cinta Tuhan, supaya semua bisa memberikan yang terbaik karena cinta. Kurangnya cuma kurang semangat. Nah, gitu, saudara. Ayo. Kok di sini tetap diam saja? Ayo tanggap itu. Ini tugasnya di situ. Ya, sekali lagi bukan karena hal yang lain. Semua baik. Menciptakan lagu sebaik mungkin bagus. Ciptakan alat bagus. Tapi yang utama, maksud saya, yang paling penting adalah karena cinta. Lagu yang diciptakan karena cinta, saudara. Alat yang diciptakan karena cinta, saudara. Doa karena cinta. Ibadah karena cinta Tuhan, saudara. Melayani karena cinta, ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Ibadah karena cinta, karena ingin dekat dengan Tuhan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Menyembah karena cinta, memberi persembahan karena cinta. Allah itu kasih, saudara. Dia rindu ada kasih, itu bersekutu dengan Tuhan. Tanpa cinta, semua gak ada gunanya. Kepandaian gak ada gunanya, semuanya gak ada. Harus dasarnya kasih, cinta pada Tuhan. Tepuk tangan. Apalagi juga Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Cintai Tuhan. Lalu setelah itu lakukan perintah Tuhan. Kasih sesamamu, ya, seperti kasih dirimu sendiri. Dua-dua harus dilakukan. Tapi karena cinta, saudara, bisa lihat Lucifer diciptakan luar biasa sekali, khusus untuk pujian penyembahan. Karena dia diciptakan untuk memimpin semua malaikat memuji, menyembah Tuhan.
Kalau cerita skillnya Daud jauh kalah, saudara. Karena ini memang diciptakannya untuk itu, saudara. Luar biasa sekali. Tapi sekali lagi, dia tidak punya hati yang cinta Tuhan. Dia malah punya hati yang iri dengan Tuhan. Kok Tuhan yang disembah? Dia punya hati yang sombong, ingin sama, bahkan mungkin lebih dari Tuhan. Bukan karena cinta. Oh, pakar seperti apapun. Oh, luar biasa ahli seperti apapun. Bagi Tuhan gak ada gunanya. Bagi Tuhan tidak akan menyenang. Dia malah dibuang akhirnya, saudara. Gak dipakai oleh Tuhan. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, ya ikut Tuhan karena cinta Tuhan. Ibadah karena cinta Tuhan. Memberi persembahan karena cinta, membalas cinta kasihnya Tuhan. Melayani karena cinta. Kalau bukan karena cinta akan naik turun. Tapi kalau karena cinta, itu kerinduan yang luar biasa. Kalau saudara punya anak, setiap datang hanya minta A, minta B, minta C terus. Datang kalau butuh, enggak datang gitu, saudara. Dia datang saja, saudara sudah beda perasaannya. Ini datangnya cuma butuh, datangnya mau butuh, itu saja. Dengan karena cinta beda, karena cinta orang tua, enggak ada kebutuhan, tetap ingin datang, tetap ingin dekat dengan orang tua, tetap ingin mencintai orang Tuhan. Betul, saudara? Karena cinta bukan hanya butuh, bukan karena warisan, bukan karena apa, tapi karena cinta. Kedatangannya akan menyukakan hati. Benar, saudara? Kita anak-anak Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan karena cinta, saudara. Ya, yang kedua, menyembah karena kena Tuhan secara mendalam. Tadi cinta, sekarang menyembah karena kena, saudara. Karena kita kena, penyembahan kita itu pas yang kita katakan dari hati. Yohanes 4 ayat 22 dan 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kena, kami menyembah apa yang kami kena. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah dengan benar. Saudara, ini adalah peristiwa perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, saudara. Oh, dulunya dia asal menyembah. Tuhan berkata, kamu menyembah dengan Tuhan yang tidak kamu kena. Nyembah memang, tapi enggak kena. Saat dia ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, akhirnya dia bisa kena betapa hebatnya Yesus itu Tuhan. Yesus tahu semua yang dia lakukan. Yesus bisa buka jalan supaya hidup kita diampuni, dipulihkan. Dia kena, saudara. Oh, setelah itu beda sekali, saudara. Menyembah tidak kenal Yesus siapa itu, ya kita nggak bisa nyembahnya tepat, saudara. Iya, tapi kalau kena, ya perkataan kita semuanya itu jelas. Misalnya lah, saudara kena, dia itu Tuhan besar. Nyembahmu itu sudah pasti engkau besar Tuhan. Saudara tahu dia itu kudus, maka saudara akan berkata engkau kudus Tuhan, engkau kudus Tuhan. Karena dia Allah yang kudus. Amin, saudara. Lah bagaimana saudara kita bisa kenal Tuhan? Ada dua. Yang pertama, kenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita harus banyak dengar firman, belajar firman Tuhan untuk kenal siapa Tuhan itu. Karena firman ada keterangan ya untuk segala sesuatunya dalam hidup kita. Melalui firman kita bisa tahu betapa besarnya Tuhan kita. Dia yang menciptakan alam semesta, jagat raya. Kita melalui firman bisa tahu kasih setianya luar biasa. Sampai Bapa rela berikan anaknya yang tunggal. Sampai Yesus rela serahkan diri di atas keras. Kena, saudara. Maka saudara kena. Yesus itu mengasihi waktu saudara mengatakan kasih setianya tidak berkesudahan. Saudara itu karena ngerti. Dia itu memang punya kasih yang tidak berkesudahan. Saudara, tepuk tangan yang meriah. Saudara. Jadi saya dorong setiap kita, setiap saudara dan saya banyak ya baca firman, renungkan firman, siang dan malam dengarkan firman. Jangan suka bolos saudara ibadah, dengarkan firman. Bahkan supaya lebih ngerti lagi, live streaming diikuti lagi. Rabu, Kamis, Jumat, saudara. Oh supaya makin hari makin kenal Tuhan,
makin kenal Tuhan, makin kenal. Lalu saudara menyembahnya sungguh-sungguh sesuai dengan keberadaan Tuhan. Kenal Tuhan, betul? Saudara, bukan ya asal ikut-ikutan. Loh, kok kau berkata dalam penyembahan, kau besar Tuhan, besar Tuhan. Apa benar Tuhan besar? Katanya lah, jangan katanya saudara. Sungguh kita kenal Dia Maha Besar melalui firman-Nya. Yang kedua, sudah mengenal Tuhan melalui apa? Pengalaman pribadi, berjalan bersama Tuhan. Ini akan punya pengenalan yang jauh lebih luar biasa sekali. Saudara sudah belajar Tuhan itu Maha Besar dari firman-Nya, tidak ada yang tertandingkan. Tapi tiba-tiba ada Goliat masalah dalam kehidupan saudara. Saudara sempat gentar, dengan firman Tuhan. Jangan takut. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kalahkan Goliat. Tuhan adalah Tuhan yang ahlinya. Kalahkan ya raksasa saudara. Bukan ditelan, kita yang telan raksasa. Bukan dikalahkan masalah, kita bisa kalahkan masalah, saudara. Ya, waktu saudara dengar firman lalu berani melangkah, saudara ngalami betul-betul kuasa Tuhan tidak terbatas. Saudara takut punya sakit keturunan gula semua. Saudara takut ada keturunan sakit jantung semua. Saudara takut ada yang cerai semua. Jangan takut saudara. Terima dengan iman. Lakukan dengan iman. Saudara mengalami penyembahanmu beda. Saudara akan nyanyikan dengan luar biasa. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja. Perkataanmu ajaib kau Tuhan itu sungguh-sungguh. Karena saudara ngalami Tuhan itu ajaib. Tuhan itu melampaui akal kita. Karena apa? Saudara mengalami, berani melangkah, berani praktek. Waktu Tuhan perintahkan, lakukan satu, berani. Saudara mengalami. Saudara ya punya kebutuhan banyak untuk hidup saudara, untuk kerja saudara. Sudah ya saudara tahu mau kerja sampai mati, utang gak bisa lunas gitu saudara. Tapi saudara dengar dari Tuhan, dari firman Tuhan. Tuhanlah gembala yang baik. Ia menuntun aku ke rumput yang hijau, air yang tenang. Dia memelihara aku, Dia tidak akan meninggalkan. Saudara berani tangkap saudara. Saudara berani berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tinggalkan dosa, sungguh-sungguh saudara berani. Dan akhirnya saudara sungguh-sungguh lihat pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan. Dia gembala yang baik. Saudara akan nyanyinya beda. Tuhan gimana? Tuhan adalah gembalaku. Saudara akan nyanyi seperti Daud menyanyi. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Misalnya lagi lah, Tuhan itu Maha Kasih. Saudara, kasih setianya tidak berkesudahan. Saudara jatuh dalam dosa, orang sudah anggap saudara tidak baik. Orang-orang menolak saudara, keluarga menolak saudara, semua. Saudara merasa aku gak layak lagi ikut Tuhan. Ya sudah seperti ini, aku gak layak lagi melayani Tuhan. Tapi saudara dari firman Tuhan, anak yang hilang pun saudara, Tuhan mengharap waktu kembali Tuhan tidak menghadir, tapi Tuhan memeluknya, dipulihkan keadaannya. Saudara percaya, saudara berani melangkah ibadah ya lagi, saudara berani melangkah melayani lagi, dan akhirnya Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan pakai saudara luar biasa. Saudara akan nyanyi beda. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Saudara nyanyinya beda. Karena ngalami saja. Banyak belajar firman. Berani melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Saudara akan mengalami kebesaran Tuhan. Saudara akan mengalami kasih setia. Praise and worship-mu sangat-sangat berkualitas. Sangat-sangat berarti bagi Tuhan. Sangat-sangat berguna. Betul. Ada anak yang datang pada orang tua yang berkata, aku cinta orang tua aku, sama Bio yang ngomong itu beda. Saudara. Loh, betul tak saudara? Kalau saudara ikuti, saudara taati, luar biasa. Contoh ya saudara, sekarang ini saya sudah terus berkata, tahun 2022 tangkap Tuhan ingin lakukan hal yang luar biasa. Saudara,
Oh, Yesaya 60 akan digenapi lebih lagi dari tahun-tahun yang lalu. Ya, lebih dari tahun 2020-2021, lebih lagi saudara. Ya, Tuhan Raya akan datang, kelimpahan kekayaan akan datang, Kedar Lebayot Median akan datang saudara. Bawa persembahan kambing domba. Oh, beritakan kebesaran Tuhan. Ya, Roma Allah, keagungannya dinyatakan. Dan yang nanggapi, yang mempercayai luar biasa. Doa puasa nanggapi luar biasa. Saya beri beberapa kesaksian ya, yang terjadi di gereja kita Yogyakarta. Wah, ngalami Tuhan jiwa baru luar biasa. Bulan Maret saudara ya, bulan Maret ini saudara, setelah kita mulai gerak doa puasa, jiwa baru yang datang untuk minggu pertama 114 orang. Ya, Solo harus lebih banyak saudara. Ya, minggu kedua berapa saudara? 164 saudara. Minggu kedua, oh itu kebetulan ya, mungkin pas liburan atau apa? Enggak. Minggu ketiga 166 saudara. Tambah lagi minggu keempat saudara, 197. Tuhan itu benar, Tuhan dahsyat. Kalau saudara tangkap, saudara akan dipakai orang-orang yang menyelamatkan jiwa dimanapun berada. Satu pembicara kita ditugaskan di Magelang. Dia pembicara pertama mulai ditunjukkan di Magelang. Dia masih takut-takut. Lalu telepon Magelang. Biasanya yang hadir berapa ya? Banyak apa dikit ya? Ya, kalau banyak takut aku. Kalau dikit dulu enggak apa-apa. Lalu dikata, oh jumlah biasa sekian. Wah, aman. Masih sedikit enggak apa-apa. Waktu dia sampai sana, dia duduk di depan saudara, masih belum penuh karena belum mulai ibadah saudara. Tapi sebenarnya duduk, wah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai gak cukup kursinya ditambah, gak cukup kursinya ditambah. Dia bingung, kok katanya cuma sedikit, ini banyak sekali. Karena janji Tuhan sedang digenapi saudara. Luar biasa sekali. Satu lagi saudara, ini di Wonosari bersaksi. Ya, pelayanannya salah satu juga lewat online. Ada orang dijamah, hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi lingkungan keluarganya karena nggak suka dengan kekristenan, dia nggak berani saudara ke gereja onset, tetap online. Tapi yang luar biasanya ibadahnya online. Selesai dia ikut ibadah online, lalu ke gereja untuk apa? Masukkan amplop persembahan gitu saudara. Lalu pulang lagi saudara. Ibadahnya online. Tapi dia nggak biasa terlambat, maka bawa persembahan, masukkan kotak persembahan di gereja. Saudara lihat, Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Ya, percayai firman Tuhan. Imani, lakukan. Saudara akan lihat kebesaran kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Kemarin ada pelayan Tuhan kita yang di Wonogiri, saudara, yang digerakkan Tuhan membiayai sendiri pembangunan gedung gereja yang di Wonogiri, saudara. Nyerahkan saya izin bangunan yang sudah jadi, juga cerita tentang wah semangat sekali, saudara. Ya, malah dia bersaksi sampai sekarang terus. Oh, kasih Tuhan bakal bertambah-tambah. Saya itu lihat, wah luar biasa ya. Saya suruh dia kesaksian. Maka coba kita dengarkan kesaksiannya. Sudah video kesaksian ditayangkan. Pertama kalinya saya mengikuti Pondok Daud, itu ada kerinduan. Saya bersama istri saya. Dan waktu itu saya Pondok Daud ke GBI Keluarga Allah Widuran. Saya tidak tahu, yang saya tahu kerinduan hati saya sama istri saya benar-benar waktu itu juga dalam situasi ekonomi saya yang masih di bawah, betul-betul sangat-sangat di bawah. Tapi kami ada kerinduan, walaupun hujan saya naik motor sama istri saya. Tapi luar biasa, sekitar jam 9 saya sampai di GBI Keluarga Allah Widuran. Saya masuk ke ruang Pondok Daud. Dalam permasalahan saya semuanya, tapi puji Tuhan, saya masuk ruang Pondok Daud, saya langsung dibawa Tuhan. Saya mengikuti, menuntun saya
Untuk saya tidak berdoa yang macam-macam, tapi doa saya hanya, Tuhan beri aku semakin taat dan setia. Tuhan buat aku semakin seturut dengan rencanamu Bapa. Saya seperti itu Roh Kudus menuntun saya seperti itu. Puji Tuhan, saya mengikuti puji-pujian sampai nggak sadar. Saya terbawa betul-betul masuk di hadirat Roh Kudus, di hadirat Tuhan. Saya terbawa luar biasa sampai akhirnya 3 jam kalau nggak salah, 9, 10, 11, jam 12. Saya disenggol sama istri saya, dikasih tahu udah malam, terus kita mau pulang, saya baru bangun dari doa. Tetapi ketika saya masuk ruang Pondok Daud, dan setelah keluarnya berbeda, saudaraku. Karena di situ roh menyala-nyala ya. Kemenangan roh itu sudah saya rasakan. Walaupun belum secara fisik belum terjadi apa-apa. Saya pulang sama istri saya, masih dalam posisi hujan rintik-rintik, dari Solo ke Wonogiri. Dan luar biasa mujizat terjadi setelah 2 hari. Waktu itu saya juga belum punya pekerjaan. Setelah 2 hari dari Pondok Daud, langsung saya dapat pekerjaan dari teman. Jadi ada perusahaan developer yang memang pemasarannya kurang bagus. Kami ditunjuk, terus teken kontrak, ada perjanjian, kami disuruh memasarkan. Dan puji Tuhan, atas kuasa Tuhan juga, kami dituntun untuk bagaimana menjual. Dan itu saya merasakan saya tidak bisa berjualan, tapi kami hanya kemana-mana tidak ada pembeli. Kami sebar brosur, tidak ada pembeli. Tapi ketika itu saya dapat rema dari Roh Kudus, supaya saya cuman duduk di kantor aja. Pagi saya ke kantor, benar-benar saya laksanakan, dan ternyata tidak lama datang pembeli. Puji Tuhan, itu artinya Tuhan langsung yang menolong saya, didatangkan pembeli. Dari pembeli-pembeli itu akhirnya semakin membawa pembeli-pembeli yang lain, akhirnya itu 3 bulan bisa terselesaikan, puji Tuhan. Dan semakin luar biasanya lagi mujizat terjadi, benar-benar terjadi. Waktu itu dari pendeta Pak Hendratno di GBI Keluarga Allah Wonogiri mengatakan bahwa mau ada renovasi gereja. Dan saya beranikan untuk tangkap rema, saudaraku semua. Saya mau Tuhan, dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun gereja. Saya dipakai Tuhan, saya mau Tuhan. Yang sampai saat ini tahapannya sudah sampai install pembesian. Dan sebentar lagi bisa untuk lanjut untuk pengecoran. Puji Tuhan, luar biasa, struktur sudah mulai jadi dan akan bergerak terus sampai nanti sampai finishing. Pasti Tuhan kuatkan, Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan pendanaannya. Kami dipakai Tuhan untuk membangun gereja, bukan semakin kita dibuat kekurangan, tapi sebaliknya, puji Tuhan, kita semakin diberkati luar biasa. Beberapa proyek, puji Tuhan, perizinan yang proyek kami yang di Karanganyar juga kalau bulan April bisa terselesaikan untuk perizinan, berarti Mei sudah bisa running. Terus untuk yang sebelah utara proyek juga sudah lahan kita bebaskan, kita nunggu ITR, dan beberapa lahan yang lain juga sudah kita bebaskan. Itu artinya kan luar biasa. Dan yang terpenting, kami betul-betul mendapat rema dari firman yang dibacakan pada minggu yang lalu oleh Bapak Obaja, bahwa kita benar-benar harus mengejar harta di surga, harta yang sejati. Dan saya merasakan saat ini saya terpanggil betul-betul. Satu persatu sudah diberkati Tuhan untuk bagaimana saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Itu juga Pondok Daud sampai hari ini, sampai detik ini masih kita lakukan terus. Jadi sekarang saya Pondok Daudnya di Keluarga Allah Wonogiri. Setiap hari Selasa malam pukul 7. Itu luar biasa, dan kami Pondok Daud diberkati juga. Setiap Pondok Daud kami jemput saudara-saudara seiman yang sejalur dengan kami, dan itu sukacita yang luar biasa. Dan kami mengajak saudaraku semua, mari kita semakin taat dan setia kepada Tuhan, semakin mau dibentuk untuk seturut dengan rencana Tuhan. Dengan kita selalu beribadah ke GBI Keluarga Allah, juga kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Obaja dan hamba-hamba Tuhan yang lain.
Dan kami percaya impartasi yang dari Tuhan akan tersampaikan. Haleluya, beri tepuk tangan yang lebih meriah. Saudara, sebetulnya panjang harus disingkat karena waktunya. Tapi saya jelaskan sedikit, saudara. Ini dulu pernah disaksikan zaman dulunya. Dia dulu adalah jemaat keluarga Allah di Klaten. Tapi dia mengalami pergumulan masalah dalam hidupnya, khususnya tentang keuangan, nafkahnya, pekerjaannya. Gagal. Akhirnya dia pindah luar pulau untuk berjuang. Gagal juga. Akhirnya kembali lagi ke Klaten, berusaha lagi. Gagal juga. Hanya pindah ke Wonogiri berjuang. Waktu dia sedang berjuang, Tuhan bicara dalam hatinya, ikut Pondok Daud di Solo, saudara, di Widuran, datang sini. Jadi dia datang sampai sini jam 9, saudara. Lalu dia mulai ya di Pondok Daud memuji, menyembah, saudara. Dia tidak minta untuk keperluan pribadi, saudara. Dia hanya memuji, menyembah, dan kalau dia mintanya, pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Jadi anakmu yang berguna. Jadi malah itu, saudara. Dan ternyata setelah pulang dia mengalami kelegaan iman dan terobosan. Orang malah cari dia. Orang buat properti gak bisa jual, dia suruh ya jual, marketing, dan Tuhan buka jalan. Jadi diberkati, saudara. Lalu setelah itu diberkati. Hebatnya itu, saudara, ya punya hati setelah diberkati makin cinta Tuhan. Lalu waktu Wonogiri gereja kita mau bangun, dia langsung ngomong, biar itu aku bagianku, aku yang biayai semua, saudara. Dia diambil orang sendiri, biayai semua sampai jadi, saudara. Saya percaya hati Tuhan berkata seperti Daud waktu berkata, aku mau bangun bait Allah yang luar biasa besar, megah, orang lihat nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkata, diberkati lebih lagi, saudaranya. Iya, akhirnya bukan hanya di Wonogiri. Wonogiri beberapa proyek dibukakan lagi di Karanganyar, saudara. Dibukakan lagi di Bandung, saudara. Tuhan luaskan dia. Dan kemarin datang menyala-nyala. Lalu ada perkenaan. Tuhan saat ini sedang berbicara dalam hati saya. Ya, gereja kita membangun ya pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Karena ini Tuhan banyak, kata Yesus, pekerjanya sedikit, saudara. Kurang. Jadi bangun satu tempat sungguh-sungguh untuk digembleng, dibangkitkan. Bahkan itu bisa tinggal di sana, saudara. Ada banyak tempat asrama juga. Oh, sungguh-sungguh bangun tentara Allah, Laskar Roh Kudus yang luar biasa sekali. Maka nanti ada sekolah kegerakan Roh Kudus, saudara. Ada yang bisa cetak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada bukit doanya, saudara. Orang bisa juga doa puasa berhari-hari. Ada tinggal mesnya, tempat tinggalnya, saudara. Ada banyak sekali, saudara, yang akan kita buat. Juga ada tempat untuk Pondok Daud, saudara. Ada tempat untuk Miracle Net, saudara. Kita akan bangun di bawah, saudara. Akhirnya nanti juga ada gedung gereja lagi di bawah supaya suaranya aman, itu, saudara. Nanti ada tempat untuk retreat encounter, untuk outbound-nya, saudara, ESBC, ya semua di luar, saudara. Juga akan ada nanti dibangun media pusat kegerakan, saudara. Ya, media yang bawa kegerakan. Nanti juga ada museum kegerakan, saudara. Semua yang dari ya Alkitab, sejarah gereja, semua yang pasti akan ya dibangun, semua kebutuhan untuk kegerakan, untuk mempersiapkan tuayan besar-besaran yang luar biasa, saudara. Lah, dia berkata, saya terbeban biayai tempat untuk panti asuhan. Dia berkata, nambah, saudara. Sudah diberkati itu makin cinta. Dia berkata, saya tergerak itu, Pak. Tuhan gerakkan hati saya, yang biayai saya tempat untuk panti asuhan. Saya pikir bagus ya. Jadi panti orang-orang yatim piatu di sana juga bisa digembleng dari Laskar Kristus yang luar biasa sekali, saudara. Saya berkata, oke, ya Tuhan berkati kamu. Nanti kalau sudah itu bagian kamu, saudara. Dan itu luar biasa sekali. Dia makin komitmen, makin dipakai oleh Tuhan. Saat ini saya lihat Tuhan mulai berkarya banyak hal sekali di Jepang. Ya, sewa kantor sendiri, biaya sendiri. Di kiri balai pengobatan. Oh, ini banyak tempat-tempat besok yang mau dibangun. Balai pengobatan, saudara. Saya dengar dari Budui semua mulai dokter tergerak.
Ya, ada dokter yang memberikan fasilitas untuk tadi fotonya kok berubah ya. Ada tempatnya untuk yang itu di mana ya? Untuk gigi. Oh ini sorry. Ini saudara. Ada dokter kita yang nyumbang itu saudara. Semuanya saudara. Tapi dokter gigi yang lain katanya mulai untuk apanya itu Budi? Untuk apanya lagi? Ya, alat-alat instrumen yang lain yang untuk melengkapi semuanya. Jadi sebentar lagi akan juga ada ya pengobatan untuk untuk gigi, saudara. Tergerak. Lah, saya juga ajak semua dokter umum, dokter spesialis apapun, saudara juga bisa ambil peran. Waktunya, ya kepandaian yang Tuhan berikan untuk Tuhan, untuk sesama, saudara. Tapi kemarin saya ngobrol Bu, bukan hanya klinik ya Bu ya, tapi juga healing center gitu saudara. Kesembuhan ilahi. Dokter-dokter kita, dokter yang penuh Roh Kudus. Bukan hanya ngobati biasa, tapi juga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Sebab orang sakit karena sakit hati, disembuhkan dulu hatinya. Maka kalau diberi obat lebih mudah sembuh. Betul gak saudara? Ya, jadi saya kira luar biasa. Nanti di sana juga ada kliniknya gitu saudara, healing center. Yang mau membiayai itu juga boleh nanti saudara. Yang mau biayai saya biayai bukit doanya Pak, supaya banyak orang doa puasa, boleh juga. Saya mau biayai Pak tempatnya, mesnya saja, semua atau satu kamar, 2 kamar, boleh saja. Setiap orang boleh tergerak sesuai dengan hatinya masing-masing. Saya percaya ini waktunya kita bangkit, kegerakan Roh Kudus sedang terjadi. Saya kalau Tuhan belum bicara biasanya saya nggak mau gerak. Tapi kalau sudah Tuhan bicara, saya pasti sudah lihat menyala. Saya pasti bergerak. Bagi saya terima, sudah saya terima. Tuhan berikan visi, saya terima. Mulai saya doakan sejak doa puasa 21 hari saya doakan. Sekarang mulai berjuang, berusaha. Saya ajak saudara semua bergandengan tangan. Kita bangkit bersama-sama, dipakai Tuhan bersama-sama. Yang tergerak apapun boleh menghubungi saya. Dan saya percaya saatnya dipakai. Makin kita berani jadi berkat, jadi bendaranya Tuhan, makin diberkati. Luar biasa. Kita pujikan pujian. Sebab bangkit berdiri. Katakan itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena terbakar oleh api cinta-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau mengasihi kami. Kami mau membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Ucapkan karena saudara mengenal Tuhan, karena saudara menanggapi firman, karena saudara cinta Tuhan. Oh, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan untuk kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Saudara angkat tangan saudara pada Tuhan. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu saudara pada Tuhan secara tulus. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sedang mengajarkan kami, mengingatkan kami. Ada yang luar biasa dengan pujian penyembahan. Oh, Daud mengerti seperti ini. Daud membangun pujian penyembahan. Oh, sebaik mungkin bagi Tuhan. Oh Tuhan, hatinya tersentuh saudara.
Tuhan nyatakan hadirat-Nya, maka ada pemulihan diadakan, maka ada kemenangan-kemenangan, maka ada berkat, maka ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu, beri kami hati seperti Daud yang cinta Tuhan, Daud yang selalu belajar firman, yang berkata, firman-Mu pelita bagi kami. Daud yang senantiasa tanya petunjuk Tuhan, Daud yang senantiasa taat dengan petunjuk, taat dengan firman, taat dengan rema yang Dia berikan. Ajar kami Tuhan menanggapi firman-Mu, membangun hidup jadi penyembah-penyembah yang Kau sukai, yang memberkati hati-Mu. Jadikan kami Tuhan pelaku firman, menanggapi apa yang Kau sukai Tuhan, itu yang kami lakukan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu menjadi kenyataan. Tahun ini tahun yang dahsyat dari Tuhan. Yesaya 60 digenapi dengan nyata. Kami dipakai menjadi penuai yang paling kecil pun penuai, sebanyak-banyaknya. Yang paling lemah pun diberi pengurapan, kuasa kekuatan yang luar biasa. Yang kekurangan malah diberkati luar biasa, supaya jadi berkat yang luar biasa. Karena hatinya cinta Tuhan lebih daripada harta. Seperti Daud makin diberkati, makin cinta Tuhan. Tidak ada yang menyuruh, tergerak sendiri membangun bait Allah, tergerak sendiri sampai Tuhan bergetar hatinya. Sampai Tuhan berkata, aku sudah berkati kau, tapi kau lakukan seperti ini, aku berkati lebih lagi. Kerajaan-Mu tidak berkasut Tuhan, keturunan bahkan aku berkati. Hal yang luar biasa. Tuhan, beri kami hati seperti ini senantiasa. Biar firman-Mu menjadi pewahyuan, menjadi pembukaan ilahi, menjadi rema bagi setiap kami. Setiap kami tangkap Tuhan, tidak ada yang terlewat. Yang ada di sini, yang ikut online di mana berada, berilah Tuhan rema, perkataan ilahi. Tuhan, berilah pengertian apa yang Kau sukai, apa yang Kau ingin kami lakukan. Tuhan, berilah rema-Mu, meteraikan kami menjadi penyembah yang Kau sukai Tuhan. Kami percaya tahun ini tahun yang luar biasa dari Tuhan. Datang atas gereja-Mu ini, datang atas kehidupan kami. Kau yang berkarya Tuhan, bangkitkan laskar-Mu. Tuhan, kami terima mandat-Mu Tuhan, membangun pusat kegerakan Roh Kudus, membangun pusat kegerakan Roh Kudus Tuhan. Kau persiapkan penuai-penuai, persiapkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang penuh dedikasi, yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan Tuhan, terjadi kegerakan yang luar biasa dari tempat ini. Kegerakan sampai ujung bumi, kegerakan sampai bangsa-bangsa. Dan Kau yang terus berkarya di tengah-tengah kami, meteraikan setiap kami. Semua ambil bagian Tuhan, ambil bagian dalam pusat kegerakan Roh Kudus, ambil bagian. Bahkan pakai setiap kami menjadi penggerak-penggerak Tuhan yang Kau pakai, yang Kau urapi, yang selamatkan banyak jiwa. Oralah pasakara yang sakit Tuhan sembuhkanlah, supaya bisa melakukan yang Kau kehendaki. Yang kekurangan berkatilah, supaya bisa jadi berkat, jadi terang Tuhan. Yang gagal buatlah berhasil, hidupnya berguna. Berikan pengertian, kepandian, gunakan talenta-talenta untuk pekerjaan-Mu, gunakan kedudukan profesi untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, pakai hidup untuk Engkau Tuhan. Kau yang dipermuliakan. Setiap doa yang dipanjatkan, yang sudah dikirim, setiap doa yang dipanjatkan apapun Tuhan, kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Hambamu kami ketok itu hati-Mu,
bukakanlah, berikanlah jawaban doa, bahkan lebih daripada yang diminta. Oh Tuhan, yang butuh pasangan hidup, berikanlah pasangan hidup yang membawa kegerakan Tuhan. Yang butuh keturunan, berilah keturunan yang terus akan melanjutkan kegerakan berikutnya Tuhan. Yang jalan untuk bukalah jalan Tuhan. Yang butuh rema khusus, berilah rema. Apapun yang didoakan, Kau yang mendengar Tuhan, Kau yang menjawab, bahkan lebih daripada yang kami minta. Saat ini kami percaya, kami sudah terima mandat daripada Tuhan. Oh, membangun pusat kegerakan Roh Kudus, kami terima dari Tuhan. Jawaban-jawaban doa kami terima Tuhan. Dan Kau yang berkarya, dan Kau yang terus pakai setiap kami. Kami akan kembali Tuhan, tapi tidak dengan tangan kosong. Kami mau kembali dengan rema firman-Mu Tuhan, dengan mandat daripada Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Dan kami akan melakukan, mencapai yang Kau ingin kami capai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati menjadi penyembah-penyembah disukai oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan sembah Tuhan, menanggapi keinginan Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau sendiri Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Terima